Bapa, kami datang kepadamu dalam kesunyian, dalam kegelapan, menghayati betapa tidak berartinya kami tanpa Engkau. Maka biarlah malam hari ini memampukan kami untuk menghayati dan merasakan betapa berartinya cahaya, betapa berartinya terang, betapa berartinya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap kita pasti akan mengalami masa transisi, sebuah masa peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Masa transisi bukan akhir dari kehidupan, tetapi jembatan menuju ke kehidupan selanjutnya. Ketegangan demi ketegangan biasanya terjadi di masa transisi. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian di masa transisi. Di masa transisi, kualitas hidup seseorang akan nampak semakin jelas. Apakah dia termasuk orang yang sudah menata hidupnya, atau orang yang masa bodoh dengan kehidupannya? Sabtu Sunyi adalah sebuah masa transisi. Transisi dari Jumat berdarah menuju Minggu bergelora, dari kematian anak domba menuju kebangkitan Mesias Yesus Kristus. Pada masa transisi ini membentang antara harapan yang kandas dari para murid dan kejutan yang tidak diharapkan dari episode kemesiasan Yesus. Marilah melalui ibadah Sabtu Sunyi hari
dengan tema Sabtu Sunyi, Sabtu Transisi. Kita merenung dan berefleksi untuk menemukan sikap hidup yang benar ketika masa transisi hadir di dalam kehidupan kita. Marilah kita tinggal bersamanya dan Dia tinggal bersama kita melalui ibadah Sabtu Sunyi ini. Ayub 14 ayat 1 sampai 14. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahkan. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semak. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah bumi. Bila orang binasa, di manakah ia?
menjadi kering, demikianlah juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari dunia. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang lain, melindungi aku sampai murka-Mu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku benar. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. yang amat sangat telah dialami oleh Mayu. Bahkan penderitaannya itu akan menghantarnya ke ujung kematian. Menghadapi kondisi itu, Ayub tidak bersikap diam. Sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh sahabatnya Sobar. Bagi Sobar, sikap diam, tidak boleh protes kepada Allah adalah sikap terbaik menghadapi penderitaan yang diakibatkan oleh dosa atau kesalahan. Tetapi Ayub tidak bisa diam. Sebaliknya Ayub banyak berbicara.
mendapati dirinya tidak melakukan kesalahan atau dosa, sehingga dirinya layak untuk dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya secercah harapan kembali bersinar di balik pertanyaan-pertanyaan yang Ayub ajukan kepada Tuhan. Ayub berkata, "Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku." Harapan itu menembus ruang dan waktu antara kehidupan dan kematian. Jika pada akhirnya Ayub akan mati, Ayub masih bisa berharap ada kehidupan setelah kematian. Saudara yang kekasih, mungkin saat ini saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ayub, mengalami penderitaan yang amat sangat. Bahkan karena penderitaan itu, hidup saudara menjadi sudah berada di ujung kematian. Semangat hidup saudara telah mati. Padahal saudara merasa tidak ada dosa atau kesalahan yang saudara lakukan yang pantas untuk mendapat hukuman. Menghadapi pergumulan, saudara perlu bertanya dan mempertanyakan kepada Tuhan. Karena itu, pada kesempatan yang saudara diberi kesempatan untuk berdoa, menyampaikan pergumulan saudara kepada Tuhan. Cuma dipersilakan untuk berdoa. Bapa, inilah pergumulan kami, inilah beban yang kami rasakan, inilah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kami serahkan ke dalam tangan Bapa.
Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemampukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kumbangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badan, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tinggallah bersama kami. Amen.
senjata apa yang akan kita pakai akan menentukan kemenangan atau kekalahan dalam perang itu. Rasul Petrus menasihatkan agar kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus. Ketika kita menderita, di mana Kristus menderita bukan karena kesalahan, tetapi karena kebenaran. Dengan memiliki pikiran penderitaan Kristus akan menjadikan kita selalu siap menghadapi penderitaan karena kebenaran, dan memampukan kita untuk menghindarkan dari penderitaan karena kesalahan atau dosa kita. Penderitaan karena kesalahan akan berujung kepada kematian kekal. Sebaliknya, penderitaan karena kebenaran akan berujung kepada kehidupan dan kebangkitan di dalam Kristus. Karena itulah, setelah Kristus menderita dan mati, Dia bangkit. Dia tidak akan diam di dalam kematian, tetapi Dia bergerak dan hidup untuk memberitakan kabar sukacita kepada umat manusia, baik yang hidup maupun yang telah mati. Penderitaan seperti apakah yang sedang kita alami saat ini? Penderitaan karena kesalahan kita, atau penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan? Sudahkah kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus? Mari kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, jika selama ini kita telah menderita karena kesalahan kita sendiri. Dan marilah kita memohon juga supaya Tuhan memampukan kita untuk mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus. Jemaat dipersilakan untuk mengambil doa pribadi, memohon pengampunan dan penguatan dari Tuhan. Dipersilakan. Bapa, ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Jika di dalam kehidupan kami mengalami penderitaan karena kesalahan kami melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami memohon, mampukan kami untuk tetap berpegang kepada kebenaran, sekalipun kami harus menderita. Biarlah kami, Tuhan, persenjatai
seperti pikiran ketika Kristus menderita, menanggung semuanya tanpa dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea yang beri Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gabah, kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Bagi Yesus usaha.
yang terkasih, ada dua kelompok manusia yang hidupnya pernah bersentuhan dengan Kristus dalam menyikapi peristiwa Sabtu Sunyi. Kelompok yang pertama diwakili oleh para murid Tuhan Yesus yang disebut murid yang terang-terangan. Sedangkan kelompok yang kedua diwakili oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang disebut murid yang sembunyi-sembunyi. Dan yang menarik, justru murid yang disebut murid sembunyi-sembunyi ternyata melakukan tindakan yang terang-terangan. Sebaliknya, murid yang disebut murid terang-terangan ternyata justru melakukan tindakan sembunyi-sembunyi. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada orang yang identitas dirinya semakin kabur setelah menghadapi peristiwa kematian. Sebaliknya, ada orang yang dengan identitas semakin jelas setelah menghadapi peristiwa kematian. Yusuf Arimatea dan Nikodemus termasuk kategori orang yang kedua. Setelah Yesus mati, identitas mereka semakin jelas bahwa mereka adalah murid Yesus. Tindakan mereka dengan memberanikan diri mengambil mayat Yesus adalah tindakan kemuridan. Sebaliknya, para murid Yesus yang disebut murid terang-terangan justru identitasnya semakin kabur karena mereka bersembunyi dalam ruangan sunyi karena ketakutan. Jemaat Tuhan yang terkasih, cara Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan mayat Yesus menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus bukan sebagai manusia biasa. Bagi mereka Yesus adalah Raja. Karena itu mereka memakamkan Yesus seperti memakamkan seorang raja, memakamkan Yesus di kubur yang baru, membalsam mayat Yesus dengan campuran minyak mur dan minyak gaharu yang sangat mahal. Saat ini, sebagai perenungan bagi kita, ketika peristiwa penderitaan atau kematian menerpa kehidupan kita, apakah identitas kita sebagai murid Kristus semakin kabur atau semakin jelas? Lalu, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Kristus sebagai wujud identitas kita yang jelas sebagai murid Kristus? Maka di Sabtu Sunyi, Sabtu transisi, mari kita belajar memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus sebagai pengakuan kita kepadanya bahwa Kristus adalah Raja. Bagi Yesus, kuserahkan. Dosa
Kudus, kami bersyukur atas keteladanan di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghayati penderitaan yang acap kali kami rasakan begitu berat menghimpit kami. Persoalan-persoalan yang silih berganti membuat kehidupan kami jauh dari damai sejahtera. Hati kami, pikiran kami, langkah kami kacau. Kami merasakan ada hal-hal yang menjauhkan kami dari Tuhan. Maka saat ini, malam transisi, kami mengarahkan pandang kami kepada Kristus, menghayati perjalanan dari kehidupan menuju kematian, menghidupkan harapan dari kegelapan kematian menuju terang abadi yang Kau sediakan bagi kami. Maka jangan biarkan kami menyerah kalah. Mampukan kami agar kami tetap kuat, menjadi pribadi-pribadi yang baru seturut dengan kehendak. Kematian berarti bagi kami. Kematian menjadi secercah harapan bagi kami. Demikian menyambut kebangkitan, kami meletakkan harapan kami agar kami dapat meraih sesuatu yang lebih besar, lebih utama di dalam kehidupan kami. Maka saat ini tuntunlah kami dalam kepulangan kami, dalam istirahat kami, di dalam setiap peristiwa yang akan kami lalui dalam sebuah kenyataan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika saat ini hidup saudara menghadapi masa transisi yang tidak mudah, janganlah cemas, janganlah takut. Ingatlah, Allah tidak tinggal diam. Rahmat-Nya selalu berlimpah untuk menyertai saudara. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 10-11 dikatakan, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah cemas, janganlah takut. Jangan
akan pandang kepada terang cahaya. Sampai berjumpa kembali esok pagi di dalam ibadah Minggu Paskah. Janganlah cemas, janganlah takut. Janganlah takut.
kita kasih Tuhan, Engkau yang meneliti kehidupan kami, yang akan memampukan kami untuk dapat melalui hari-hari seberapa yang dapat kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka berkatilah seluruh pelayan ibadah yang telah melayankan apa yang menjadi panggilan kehidupan mereka bagi. Ialah setiap kali yang baik Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka. Kami mengakhiri untuk dapat kembali pulang, kumpul kembali saudara di dalam perayaan ibadah Minggu Paskah. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.